Halo teman-teman, balik lagi di Revi Saputra Kitchen. Jadi untuk di video kali ini kita bakal masak dimsum. Bagaimana keseruannya kita masak dimsum? Yuk kita bikin dimsum dan jangan lupa ya buat catat resepnya. Oke teman-teman, di sini di step pertama kita masukkan ayamnya dulu ya. Sebenarnya bisa dipotong, bisa juga enggak ya. Kalau enak sih dipotong dulu untuk kulitnya. Dan kita masukkan 2 siung bawang putih. Lalu kita masukkan irisan daun bawang atau bawang daun. Lalu kita masukkan sedikit gula pasir ya untuk pengganti MSG. Kita masukkan kaldu bubuknya ya, rasa ayam yang pastinya ya. Lalu kita masukkan lada bubuk. Dan jangan lupa kasih garam. Oh ya, seluruh bumbunya ini takarannya udah ada di kolom deskripsi ya. Jadi kalian bisa lihat aja di kolom deskripsi untuk ukuran dan takarannya. Lalu kita masukkan untuk kecap ikan. Jangan banyak-banyak ya untuk kecap ikannya, biar penambah aroma aja. Lalu kita masukkan lagi untuk kita masukin sesame oil ya atau minyak wijen. Di sini pun makin banyak sesame oil makin enak ya, makin harum gitu, seperti smoky kayak gitu ya. Jadi gue saranin buat kalian yang suka sama minyak wijen atau wangi, ya, banyakin aja minyak wijennya nggak apa-apa. Lalu kita masukkan juga di sini saus tiram ya. Kalian bisa pakai merek apa aja. Aduh, ini pakai ditongolin lagi ini mereknya. Oke, kalau udah bahan-bahannya tercampur, langsung aja kita chopper. Jadi biar di sini choppernya itu tujuannya adalah menghaluskan ya. Beda dengan blender, ini chopper ini lebih ke menghaluskan. Kalau blender itu buat es biasanya ya. Oke, kita tunggu chopper selama 1 menit aja ya, nggak perlu terlalu lama untuk choppernya. Dan jadinya bakal seperti ini ya. Untuk mencincang ayam jangan terlalu halus karena biar kita dapat tekstur ayamnya juga ya. Dan ini kita aduk dulu sebentar dengan spatulanya. Terus kita ambil dulu buat blade-nya atau pisaunya. Karena pisau blade ini sangat tajam sekali ya teman-teman. Lalu untuk step selanjutnya kita masukin dulu tepung tapioka atau tepung sagunya, tepung aci. Sebenarnya nggak perlu terlalu banyak ya biar kita dapetin tekstur ayamnya dan lebih berasa ayamnya juga ya. Kita pakai 50 gram. Dan ayamnya sekitar kita pakai 300 gram. Jadi sekitaran ya 6:1 lah ya. Nggak terlalu banyak juga untuk acinya. Nah, lalu kita tambahkan juga, tadi gue udah iris. Ini wortel, jadi kita masukkan boleh wortel, boleh labu juga. Dan kita sisain dikit ya buat topping di atas dimsumnya. Jadi jangan semuanya dipakai untuk wortelnya, buat variasi di atasnya ya, biar lebih cantik lagi dan lebih berwarna lagi dimsumnya. Lalu jangan lupa juga masukin 1 butir telur ya, ternyata nggak kerekam ya, itu masih ada kuning-kuning lah ya, itu kelihatan. Itu baru gue masukin 1 butir telur aja sih ke dalam adonan, boleh putihnya, tapi kalau kalian mau tebal gitu, rasanya tebal, kenyal ya, telurnya pakai kuningnya juga. Kalau cuman mau ada tekstur nggak terlalu kenyal ya pakai putihnya aja cukup. Oke, adonannya udah jadi dan ini gue beli kulit dimsumnya. Kalian bisa di toko online juga atau kalian mau bikin ya. Kalau mau bikin menurut gue sih agak lama ya, karena kita maunya cepat. Ya kita beli aja di toko online kok banyak, biar bisa sehari sampai. Dan yang pastinya kita cari yang halal juga ya. Nah, caranya tinggal dimasukin aja ke dalam kulit dimsumnya. Ya jangan terlalu penuh juga, ya setengah aja, terus dilebarin. Habis itu kita cubit-cubit kayak gini nih, biar biar lebih melekat gitu, nggak bleber. Nah ini terlalu kecil ya. Oke, kita taruh hiasannya. Nah seperti ini, bukan kulit ya, ini tuh aduh jatuh. Ini
tadi wortel yang tadi sisaan gue nggak masukin semua kan. Nah itu bisa pakai di atasnya buat dijadiin topping. Nah seperti ini kita bisa dipencet-pencet, lakukan kayak gini terus sampai adonannya habis ya. Nih kayak gini sih, ini standar ya. Ini agak besar dikit, menurut gue sih yang cocok menurut gue seperti ini aja. Jadi nggak terlalu kecil seperti yang pertama. Nah kita bisa bandingin dengan yang pertama itu menurut gue terlalu kecil. Oke, bikin kayak gini aja terus sampai adonannya habis. Oke, dibungkusnya udah dan tinggal kita kukus aja ya. Jadi lumayan cukup cantik ya untuk dimsumnya. Yuk langsung aja kita kukus biar cepet matang dan kita makan. Oke, jadi di sini gue sediain pancinya, langsungnya udah sama penanaknya ya. Jadi aman buat kita kukus. Dan kalau kalian nggak punya kukusan seperti ini, kalian bisa pakai penggorengan. Lalu atasnya itu yang buat kalian masak nasi, bisa juga. Oke, jadi nggak perlu kayak gue juga kayak gini. Dan ini juga bukan kukusan dimsum juga ya. Ada khusus sebenarnya kukusan dimsum. Tapi cuman yang ada di rumah gue seperti ini lumayan cukup. Ya bisa lah ya untuk mengkukus. Nah kita masukin aja langsung satu-satu seperti ini dimsumnya ke dalam tempat kukusnya ya. Nah kalau udah semuanya tertata kayak gini, langsung aja kita tutup biar kita kukus selama 20 menit kurang lebih ya. Nah sembari nunggu kukusan, kita bikin saus cocolnya. Oke, untuk pertamanya kita tumis aja dulu ya, karena bahan-bahannya ini cukup simpel, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit ya. Kita tumis sampai harum dan sampai mengering. Nah ini dia cabainya, kita masukin aja sampai kering ya, pokoknya sampai harum banget kita gorengnya. Kalau udah kering seperti ini, langsung aja kita masukin sekitaran segelas air putih ya. Lalu kita masukin bahan-bahannya. Yaitu di sini gua punya garam, ya kita pakai 1 sendok. Lalu kita masukin, ini adalah penyedap rasa ya. Rasa ayam, itu sekitaran 1 sendok. Lalu kita masukin lada bubuk sekitaran 1 sendok. Lalu kita masukkan 2 sendok gula untuk memberikan rasa manis ya. Kemudian kita masukkan saus sambal. Nah, kalian di sini saus sambalnya boleh merek apa aja, sesuka kalian dan seseleranya kalian ya. Dan di sini gue juga menggunakan saus sambal ini sekitar 2 sendok makan, 2,5 lah, 2,5 sendok makan cukup lah menurut gue, karena dari cabenya pun udah rawitnya udah terlalu pedas menurut gue. Jadi nggak terlalu banyak juga. Dan yang terakhir kita masukin cuka untuk memberikan rasa asam. Nah untuk cukanya ini kita cuka masak dan nggak perlu terlalu banyak ya. Yang penting ada asam-asamnya dikit cukup. Nah
kita masukin 1 sendok aja sih cukup ya cuka ini, nggak usah terlalu banyak. Tapi kalau kalian memang sukanya asam ya boleh ditambah lagi, atau kalian mau ganti asamnya itu dengan lemon atau jeruk nipis silakan aja ya, sama aja sih menurut gua. Oke, kita tunggu sampai airnya ini menyusut. Oke, airnya udah menyusut dan kental ya. Kalau emang kalian mau kental lagi boleh tambah maizena, tapi menurut gue sih nggak perlu lah ya. Nanti jadi teksturnya tuh jadi aneh. Menurut gue sampai airnya nyusut aja sih cukup. Lalu kita masukin ke piringnya buat cocolan dimsumnya. Oke, sambal cocolnya udah jadi, saatnya kita cek buat dimsum kita ya. Udah lebih dari 20 menit kayaknya nih. Nah, ini dimsumnya sudah mateng ya. Jadi bisa kita hidangkan buat kita makan. Oke, ini dia jadi ya dimsum kita dengan bambu sebagai tempatnya, cantik banget. Terus kita buat di atas nampan ya. Buat kalian juga yang buat ide bisnis atau kalian mau bikin dimsum, ya bisnis kayak gini lumayan cukup menguntungkan ya. Kalau emang kalian tekuni juga, ini juga resep juga buat kalian yang ingin ya membuat dimsum, lalu bisa juga buat bisnis dimsumnya. Nah, resepnya bisa dicatat, udah gue taruh di kolom deskripsi. Lalu kita cobain. Nah, ini gue makan ya satu dulu. Ini cukup besar juga ya dimsumnya. Emang porsinya porsi kuli ya. Jadi gue cobain dulu dengan saus cocolnya. Wah, buset. Ini rasanya enak banget, sumpah. Ini sumpah ada asam, pedas, manis. Pokoknya enak banget deh. Kalian boleh coba di rumah. Resepnya udah gue taruh di kolom deskripsi ya. Kalau emang kalian nggak sempet buat tadi sembari liatin dan nyatet, udah gue taruh kolom deskripsi. Dan di sini gue makannya berdua nyokap gue aja. Jadi menurut gue nyokap gue juga nambah terus ya. Dan ini enak banget, sumpah ayamnya berasa banget. Jangan lupa like, comment, subscribe buat dukung channel gue di Revi Saputra Kitchen. Tunggu video gue selanjutnya ya. Dadah.